sudah lama, ya di Maju. ini sudah dibersihkan, ya. Dibersihkan bisa dengan menggunakan air dan sabun, ya. Kemudian bisa juga dengan Alkohol. Berat pantat kami nih. Hah? Mau ngerekamin Rizky. Setelah kita bersihkan, kita luruskan. Nah, nanti kalau pasiennya merasa capek, mungkin saya butuh satu orang ambil kursi di belakang sini untuk membantu menstabilkan lengannya, ya. Karena kalau pasiennya diminta gini itu ya seperempat 20 itu ya nanti menimbulkan keluhan tersendiri gitu ya, perlu distabilkan. Oke? Nah, kita ukur Stockinet-nya, ya. Nah, aplikasi Stockinet nanti mulai dari ujung metakarpal, ya, ujung metakarpal ini, ya, sampai ke aksila. Tapi biasanya ini untuk apa ya namanya? Begitu nanti diaplikasikan itu biasanya agak mengkeret, jadi kita perlu melebihkan, ya, menambah gitu ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita potong. Oke. Kemudian pada saat aplikasi kita ambil kira-kira sekitar 3 cm dari ujung, ya. Ujung sini kita berikan lubang dengan cara menggunting membentuk kayak segitiga, ya. Segitiga ini, ya. Jadi bentuk segitiga seperti ini. Ini nanti untuk meletakkan jempol. Nah, oke, kita pasang, ya, dengan ini apa ya? Menggulung. Nah, menggulung. Itu khusus itu gunting inventaris kampus itu harganya 1,6 juta. Wih. Iya. Ini sudah PAT buatan Jepang. Kenapa itu sadar? Oke, jempolnya masukkan. Makanya ini hanya disimpan tertentu dan ini kampus hanya punya satu doang itu. Nah, kemudian kita pasang. Oke, nah kan? Nah, sampai sini kan? Gitu ya. Nah, kemudian pada saat memasang seperti ini, pastikan tidak ada Stockinet yang terjepit, ya, terlipat. Ya, nanti kalau terlipat nanti khawatirnya akan memberikan tambahan tekanan, ya, dikhawatirkan doang sih, ya. Tapi aslinya ya enggak tahu, cuman para ahli mengatakan dikhawatirkan gitu ya, khawatir saja itu yang akan mengurangi keberhasilan terapi. Oke. Nah, tapi kalau kondisi tertentu ternyata kita adanya yang ukuran gede, sebenarnya yang gede ini Stockinet yang besar ini digunakan untuk Kaki. ya, untuk kaki. Tapi katanya terlalu gede, ya. Nah, nggak apa-apa, ini hanya sebagai contoh aja. Ya, sebagai contoh kita ukur juga. Ya, sama kita potong. Potongan segitiga, ya. Kemudian kita gulung juga, ya.
Tapi nanti kalau aplikasinya di tungkai tidak perlu dibuat lubang ini ya, tidak perlu kalau aplikasinya di tungkai. Oke, kita masukkan. Nah, oke ya. Nah, ini juga pastikan tidak ada yang terlipat. Loh Pak, tapi ternyata ini masih apa namanya? Oh, Gelambar-gelambar. menggelambir ya. Sisa. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau menggelambir seperti ini, maka sarannya adalah lebih baik digunting. Ya. Oke, digunting, kemudian ditumpuk, ya, ditumpuk. Mas minta tolong potongin plasternya. Ya. Tempelkan sekalian. Nah, lagi. Sini Mas. Satu lagi, Pak. Ya, sini. Nah, oke. Nah, kalau terlihat ada sesuatu bagian stockinette yang ternyata menggelambir, ya kan? Ini. Nah, terus ini lihat, ya kan? Nah, di sini kan juga ada menggelambir lagi. Maka di situ juga kita gunting, kemudian ditumpuk dan diplester. Ya, jangan biarkan ada yang menggelambir di tubuh pasien. Ya, stockinette-nya maksudnya ya. Tapi kalau ditumpuk di plaster itu ngaruhin alamnya nggak, Pak? Tidak. Justru yang lebih berbahaya itu kalau ini menggelambir, ya, seperti ini. Kemudian ini di bandage. Justru nanti ini akan terjadi peningkatan tekanan. Ya, justru kalau entah menumpuknya secara melintang seperti ini atau menumpuknya secara vertikal seperti ini yang dikhawatirkan akan menghambat pengaliran cairan limfe, ya, yang dikhawatirkan hanya itu, ya. Tapi kalau ini kan tumpukannya itu tumpukan yang rata, tidak terlipat seperti ini, gitu ya. Oke, ini hanya contoh saja. Kita bediknya di sini. Oke. Kemudian kita pasang softbed. Oke. Nah, softbed juga begitu. Sebelum kita pasang softbednya, Gini kan. ya, sebelum kita pasang softbednya, kita juga gunting softbed itu, ya, pemberian lubangnya dengan lubang segitiga ini ya. Terus kita nanti menggunakan teknik sirkuler. Sirkuler itu hanya melingkarkan saja. Nah, kemudian pegangannya roll ini selalu di atas. Nah, seperti ini. Ini lebih mudah kita mengendalikan bandage dibandingkan bentuk roll itu ada di bawah seperti ini. Kalau roll ada di bawah seperti ini, tangan kita tidak terampil, tidak cekatan, nanti khawatirnya pegangannya lepas. Ya, roll ini akan menggelundung. Nah, maka dari itu lebih baik pegangnya di atas, ya. Arahnya bagaimana? Arahnya boleh dari medial ke
lateral, Berapa? ya. Boleh juga dari lateral ke Medial. medial. Yo Pak, yang mana? Boleh guys, medial lateral atau lateral medial. Fisioterapis sih. Ya, fisioterapis Tidak berpengaruh sukanya apa-apa juga. Yang model kayak apa gitu ya. Karena tidak akan mempengaruhi. Oke. Mari kita Pasang. lakukan, ya. Nah, ini kita pasien diminta untuk posisinya seperti ini. Ya. Oke. Yang pertama kita gulung ke atas dari jempol, kemudian gulung ke bagian bawah jempol, ya. Ke atas jempol lagi, paling enggak ini gulungan 2 kali, ya. Gulungan 2 kali. Kemudian setelah itu kita menggulung sirkuler ke arah Simal. proksimal, ya, menggulung sirkuler ke arah proksimal. Nanti yang di jempol 2 Nah, kali supaya guys. tekanannya soft band ini merata, kita boleh menggunakan overlapping 50%. Ya, 50%. Sudah tahu ya maksudnya 50% ya? Iya Pak. Ini loh. Ini kan Satu. lebar soft band, juga nanti lebar bandage. Begitu kita ditumpuk separuhnya, berarti ini overlapping 50%. Ya. Oke. Sampai ke Proksimal. atas. Nah, oke. Nah, terus ternyata sampai di sini apa yang harus kita lakukan? Kita potong perekatnya. Tangannya lurus. Nah, ya. Usahakan posisi tangan lurus juga lurus ya. Karena nanti begitu pasien ini tangan lurus, dia ngendor begini, ini akan terjadi perubahan. Ya. Satu aja cukup. Oke. Nah, kemudian kalau ini ternyata dirasa masih kurang, ya, maka kita bisa menambah soft band lagi, tetapi kita mulai dari di wrist, ya. Kita mulai di bagian wrist, ya. Wrist seperti ini, kemudian naik, ya. Overlapping 50%. Oke. Nah, ternyata setelah overlapping 50%, Lebih. ya, ternyata kelebihan. Apa yang harus kita lakukan? Apa nih? Kalau nangani pasien yang benar, kita Gunting. Tapi berhubung ini pasiennya nggak beneran dan hanya untuk contoh perkuliahan, ya, kita Habiskan. tidak perlu memotongnya, cukup lilitkan, Di kembali lagi ke distal, tetapi overlappingnya lebih rendah. Bisa tadi kan overlappingnya kan 50%, maka kita lilitkan, kita gulung sirkuler dengan ukuran mungkin 25%. Ya, jadi dengan sirkulernya overlappingnya lebih rendah. Kemudian kita plaster. Ya. Oke, berikutnya adalah kita bandage. Oke, sini Mas. Untuk yang tangan, Ben miring. kita boleh menggunakan yang ukuran 5 cm. Boleh juga langsung kita menggunakan yang 10 cm. Ya. Nah, kalau menggunakan 5 cm, maka rollingnya ini, ya, kita bisa langsung, ya, seperti ini, gulungkan saja, tidak perlu ditarik, tidak perlu di stretch, cukup gulungkan saja, ya. Yang pertama tentu 2 kali gulungan untuk membuat kunci penguncian. Setelah itu,
ya, kita gulung ke bagian atasnya jempol, proksimal jempol, kemudian kita gulung lagi, ya. Ini cukup tebal, ya, bisa 3 atau sampai 5 overlap. Bahkan ini overlapnya 100%. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan. Biar naik Bagian tangan itu memiliki tekanan yang paling tinggi. ya. Nah, setelah itu baru ke arah Simal proksimal. Oke. Nah, proksimal kita mau memberikan tekanan berapa? 75 75 karena ini tadi 100%. Maka ini 75. Nah, kalau ini pas 50 berarti ini pas separuhnya kan? ya. Ya enggak? Ya, nah, Pak. separuhnya ini. Tuh. Oke. Oke, Pak. Nah, separuhnya lagi. Ya. Separuhnya lagi. Oke, ternyata sampai di sini. Kita bisa plester. Pak, bagaimana? Apakah harus selalu diplester atau boleh disambung? Boleh diplester, boleh disambung. Ya. Kalau ini mau plester, kita tinggal plester aja. Kemudian kita mulai dengan bandit yang ukuran 10 cm. Ya. Ukuran 10 cm kita mulai di bagian twist. Oke, kita lanjutkan dengan 50%. Fokus. Oke, nah ternyata masih sisa. Kalau kita mau bandage, ya, boleh kita sambung. Cara sambungnya sudah bisa ya. Jadi ini dimasukkan, ya seperti ini. Kemudian kita buat melingkar. Kemudian kita lingkarkan sekali lagi, set, gitu. Ke bawah. Nah di ujungnya ini kita Rapikan. lipat, masukkan. Oke, set, kita tutup. Nah, karena ini tadi sudah 50%, maka 25 turunnya ini ya, overlappingnya adalah 5%. 25 ya, supaya apa? Tekanannya lebih rendah, lapisan berikutnya itu tekanannya lebih rendah. Oke. Nah, kuncinya ini haruslah ada di bagian lateral. Bisa bagian anterior, bisa bagian lateral, ya. Jangan kuncinya itu ada di bagian medial. Nanti kalau bagian medial tangannya begini nih, kuncinya ini nyantol tubuh pasien nggak enak, ya. Karena dia harus kuncinya ada di bagian lateral, maka Ditekuk. kita boleh lipat, baru kemudian kita pasang kuncinya. Nah, ini adalah bentuk compression bandage-nya, ya. Oke, kalau kita lihat ini tekanannya yang 100%, semakin ke atas dan semakin ke atas itu tekanannya semakin berkurang. Ya, kalau tidak percaya nanti testimoni sama si pasiennya. Pasiennya kalau seharusnya pasiennya itu merasa yang paling bawah ini tekanannya lebih tinggi, semakin ke atas tekanannya semakin berkurang. Tapi kalau pasiennya testimoninya adalah tekanan di bawah kok tekanannya sama semuanya, berarti banditnya salah, keliru. Lah kalau banditnya keliru bagaimana Pak Yoga? Bongkar. Ya, bongkar mulai dari bandit awal lagi. Ya awal itu tidak harus pasang stockinet ulang, enggak, cuman banditnya Aja. yang kita pasang ulang. Oke? Iya, Pak.
demikian sesederhana ini bisa dipahami. Optimum. Oke, yuk. Silakan saudara bisa berpasangan, boleh berkelompok kecil-kecil, bedit langan boleh.